Yang tiba bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, 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 ya Ramadan. Cek mic. Cek 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 mic cek 1 2 cek mic cek 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 mic cek ai kecil ki Cek mic, cek mic. cek 1 2 Cek mic cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama tak bosan-bosannya kita manjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya jualah di sore hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan acara Tarhib Ramadan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Dan tak lupa kita panjatkan salawat dan salam kepada junjungan kita, suri teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau, keluarga beliau dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan insya Allah sebelum kita melakukan tarhib Ramadan,
Selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Zainal. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw kantim minas sama. Sopan, menutup aurat, serta tidak menggunakan atribut-atribut yang bertentangan dengan syara. 3 peserta dilarang keras membawa senjata tajam dan atau senjata api dan sejenisnya yang bisa dimanfaatkan untuk memprovokasi, mengancam dan atau menyerang siapapun. Keempat, peserta dilarang keras melakukan tindakan anarkis seperti menyerang fasilitas publik dan fasilitas negara dan sejenisnya. Kelima, peserta wajib menjaga kebersihan, dilarang membuang sampah di sembarang tempat atau meninggalkan sampah di lokasi aksi. Keenam, peserta yang tidak berkepentingan atau tidak bertugas di mobil komando dilarang mendekati mobil komando. Yang ketujuh, selama aksi berlangsung, peserta wajib patuh terhadap arahan panitia. Bagi yang tidak patuh akan dikeluarkan dari aksi dan bukan bagian dari peserta aksi. Dan yang terakhir, bagi yang terbukti membawa senjata tajam atau senjata api atau bertindak memprovokasi di bagian depan. Dan insya Allah pada Tarhib Ramadan ini kita akan bulan yang penuh mulia. Kita akan mendengarkan tausiah-tausiah yang menyejukkan dari guru-guru kita sambil mengibarkan panji-panji Islam insya Allah. Mohon untuk mobil dan motor yang berada di depan bersabar dulu sampai mobil kita berada di depan ya. Ya mohon bersabar, motor jangan terlalu dekat, pelan-pelan, motor jangan terlalu dekat, pelan-pelan. Mobil nanti di belakang motor ya, mobil nanti di belakang motor. Persilakan tahu dulu. Dan orator pertama kami persilakan kepada Ustadz Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Mobil sabar dulu, mobil sabar dulu, motor dulu, motor Sore dulu. ini
motor dulu. Kita Oh, sedang mobil-mobil yang melakukan tarhib anak-anak Ramadan. sini. Anak-anak, Alhamdulillah ternyata mobil perjalanan yang mau waktu tampil, mobil yang mau tampil. telah mengantarkan kita untuk ke bulan suci Ramadan. Insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki sebuah bulan yang dinanti-nantikan oleh seluruh kaum muslimin, yakni bulan suci. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang memiliki banyak keistimewaan. Dikenal sebagai Syahrul Ramadan, dikenal sebagai Syahrul Siyam, dikenal sebagai Syahrul Mubarak. Maka di bulan suci Ramadan ini kita mengajak kepada seluruh kaum muslimin, mari kita memasuki bulan suci Ramadan dengan penuh kegembiraan. Kita akan kedatangan tamu yang besar, maka saatnya kita mengucapkan mari menyambut bulan suci Ramadan. Oleh karenanya, jangan sia-siakan bulan ini. Bulan ini adalah bulan yang juga dikenal sebagai bulan Al-Quran, yang insya Allah di mana di dalamnya siapapun yang membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pahalanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita, terutama kepada orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar menjadikan bulan suci Ramadan ini sebagai bulan ibadah. Inilah saatnya kita memasuki bulan suci Ramadan dengan penuh kegembiraan. Mari menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita. Mari menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk hidup kita. Bukan hanya sekedar dibaca, bukan hanya sekedar dipahami, tapi Al-Quran ini harus diperjuangkan dalam kehidupan kita. Al-Quran tidak cukup hanya sekali diamalkan dalam perkara pribadi, tidak cukup diamalkan dalam perkara sholat. Al-Quran tidak cukup diamalkan dalam perkara puasa saja, tapi Al-Quran harus dijalankan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Haris yang telah memberikan tausiahnya, orasinya kepada kita semua. Stop dulu, ada yang mau turun. Ada yang mau turun. Pelan-pelan Ustaz, pelan-pelan Ustaz. Ya, demikianlah tadi orator yang pertama dari guru kita, Ustadz Haris Islam. Dan insya Allah selanjutnya ada persembahan dari anak-anak kita, SD Insan Tama, sekolahnya para juara. Ya, silakan anak-anakku duduk saja ya, karena kalau berdiri goyang. Jadi silakan menyampaikan persembahannya. Dipersiapkan peralatannya anak-anakku semua. Ya, silakan anak-anakku disiapkan apa? Baik, kita akan menyaksikan penampilan dari anak-anak kita dari SD Insan Tama Makassar. Agar lebih semangat, peserta kita kibarkan Ar-Roya dan Al-Liwa yang ada dalam genggaman kita. Kebarkan Ar-Roya dan Al-Liwanya. Kepada warga Makassar, kami hari ini turun ke jalan untuk menunjukkan kegembiraan kita menyambut bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan segera tiba. Bulan penuh ampunan, bulan penuh kemuliaan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah
salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Mari kita sama-sama bersalawat. Ya Muhammad, ya rusal khafiqat, ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, Allah ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika. Mari kita sama-sama bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Salawatullah alaika. man ra'a wajhaka yas'ad, ya karimal walidaini, hajluka safil mubarad, Wirduna yauman nusyuri, Allah ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawat. Ya, alhamdulillah. Demikianlah tadi persembahan dari siswa dari tausiah dari Ananda Sekolah Insan Tama. Assalamualaikum warahmatullahi Cek. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bulan Ramadan sebentar lagi tiba. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan kita untuk berpuasa pada bulan Ramadan, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 183, ada 3 poin yang harus diperhatikan. Pertama, seruan ayat ini ditujukan untuk orang yang beriman, karena ibadah puasa didasari oleh dorongan iman. Kedua, perintah Allah untuk berpuasa, dan puasa itu hanyalah sebagian kecil dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam Al-Quran. Namun bagi orang yang beriman, diperintah apa saja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sikapnya adalah sami'na wa ata'na, kami mendengarkan dan kami taat. Ketiga, setelah orang yang beriman dipanggil untuk menunaikan ibadah puasa, maka diharapkan menjadi orang yang bertakwa. Mengapa di penghujung surah Al-Baqarah ayat 183 Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan kata takwa? Ternyata takwa merupakan kunci sukses. Takwa merupakan kunci segala kebaikan. Bahkan takwa merupakan kunci keberkahan dunia dan akhirat. Wahai kaum muslimin, wahai saudara-saudaraku semua, ketahuilah betapa istimewanya perlakuan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang beriman dan bertakwa.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlin azim." Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kepadamu furqan, kemampuan yang dapat membedakan antara yang hak dan batil, dan menghapus segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah memiliki karunia yang besar. Quran Surah Al-Anfal ayat 29. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah At-Tolak akhir ayat 2 awal ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar baginya, dan Allah akan memberi rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Di surah lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu fa'ahuznahum bima kanu yaksibun." Dan sekiranya seluruh penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Quran Surah Al-A'raf ayat 96. Jadi, marilah kita sambut Ramadan dengan penuh sukacita. Kita siapkan iman yang terbaik, amal yang terbaik, takwa yang terbaik. Semoga dengan itu semua itu Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita semua karunia yang terbaik yang Allah miliki, baik berupa rahmat, ampunan, kasih sayang, dan segala kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, hari ini bahkan beberapa hari ke depan umat Islam di seluruh dunia bergembira menyambut datangnya tamu yang mulia, bulan yang penuh kemuliaan, yaitu bulan Ramadan. Dan hari ini umat Islam di Sulawesi Selatan hadir untuk mengingatkan kita semua bahwa sesaat lagi bulan yang penuh kemuliaan akan datang menjumpai kita. Oleh karena itu sudah selayaknya orang-orang yang beriman untuk bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan yang hitungan 4 hari lagi bulan yang penuh dengan kemuliaan ini akan datang menemui kita, menjemput kita. Dan umat Islam di berbagai negeri di Indonesia ada yang menyambutnya dengan pawai obor, ada yang menyambutnya dengan tarhib Ramadan seperti hari ini, ada yang menyambutnya dengan berbagai kegiatan dalam rangka untuk menunjukkan kegembiraan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Kepada seluruh warga Makassar, kami hari ini turun ke jalan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, dan salah satu ciri orang-orang yang beriman, selain nanti mereka akan diwajibkan untuk berpuasa pada hari ini sebagai bentuk keimanan kita menyambut bulan suci Ramadan dengan melakukan pawai, melakukan aksi simpatik untuk mengabarkan kepada warga Makassar untuk bersiap-siap menyambut tamu agung bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan penuh magfirah, bulan perjuangan.
bulan di mana amalan kita insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu surga akan dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka akan ditutup serapat-rapatnya, dan setan-setan akan dibelenggu. Maka dengan spesialnya bulan Ramadan, aneh rasanya jika ada kaum muslimin yang tidak berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Mari kita yang berbahagia dengan bulan Ramadan, kita tunjukkan kebahagiaan kita dengan sama-sama takbir. 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 Iya. Dan sesaat lagi kita akan mendengarkan orasi dari guru kita, Ustadz Yakub, yang akan menyampaikan nasihatnya, tausiahnya, yang semoga menginspirasi kita dan menambah semangat kita menyambut bulan suci Ramadan. Kibarkan aroyanya, takbir! Allahu Akbar. Takbir! Kepada Al-Ustadz kami persilahkan dengan hormat. Iya, jazakallah khairan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Makassar, syukur alhamdulillah atas segala nikmat karunia yang Allah anugerahkan kepada kita. Wabil khusus tentunya insya Allah beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan mulia, bulan Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, dari sekian banyak kemuliaan dan keberkahan Ramadan, di mana yang ada dalam Al-Quran adalah rahmah. Setiap ayat dalam Al-Quran adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pun bisa merasakan betapa agung dan mulianya ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil contoh salah satu perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan, yakni mengeluarkan zakat fitrah sekali setahun. Subhanallah, andaikan kita diperintah setiap bulan untuk mengeluarkan zakat fitrah, itu tentunya akan membebani kita semua. Tapi subhanallah, Allah sebagai pencipta manusia, sebagai pemilik kehidupan, tahu betul aturan yang pas untuk umat manusia. Maka dari itu kaum muslimin dan muslimat, di kesempatan yang berbahagia ini, pada acara Tarhib Ramadan,
kami mengajak seluruh kaum muslimin, saatnya kita kembali kepada hukum Al-Quran, hukum yang maha adil, hukum yang akan memberikan kebaikan kepada kita semua. Demi Allah dan Rasulnya, wahai kaum muslimin, demi kehormatan dan kemuliaan umat ini, tidak pantas satu ayat pun, satu pasal pun diberlakukan di tengah umat Islam yang tidak sejalan atau tidak bersumber dari Al-Quranul Karim. Saudaraku, wahai kaum muslimin, setiap hukum yang diberlakukan di tengah-tengah umat Islam yang tidak bersumber dari kalamullah, yang tidak datang dari sunnah Rasulullah, itu hanya akan berbuah kesempitan, akan melahirkan bencana. Berbahayanya sebuah aturan yang tidak disandarkan kepada kalamullah. Allah mewajibkan kita mengeluarkan zakat itu dalam rangka menjembatani, dalam rangka menciptakan keharmonian antara si kaya dan si miskin. Hari ini konsep ini kemudian kita lupakan dan kita memberlakukan hukum atau pasal buatan manusia. Kalau tadi zakat diperintahkan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah hanya sekali setahun. Tapi aturan dan buatan manusia hari ini yang kita kenal dengan konsep pajak, ya, dengan beraneka ragam, ya, dengan aneka istilah, memaksa rakyat untuk kemudian menyerahkan hartanya kepada negara atas nama pajak. Salah satu yang banyak dikeluhkan oleh banyak pihak ketika ada aturan yang mengharuskan, atau yang dikenal dengan istilah PPN, pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai yang menyatu dengan harga barang. Artinya apa? Di saat kita membelanjakan harta kita 100 juta, maka sadar atau tidak, di dalamnya ada 11 juta tidak termasuk harga barang yang harus dibayar oleh rakyat. Dan PPN ini menyasar siapa saja, semua umat. Ini pertanda bahwa aturan ini ketika dikeluhkan oleh banyak orang, berarti aturan itu bermasalah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, maka pada kesempatan yang mulia ini kami menyerukan kepada umat Islam bahwa tidak ada hukum yang hak untuk kita jalankan di tengah-tengah kehidupan kita selain kalamullah Al-Quran, yang akan menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran tidak cukup hanya kita baca dan kemudian kita berharap pahala, tapi Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membebaskan manusia dari seluruh aturan, dari seluruh sistem yang tidak datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini kita merasakan dan menyaksikan betul betapa zolimnya aturan-aturan atau pasal-pasal yang datang dari manusia, yang belakangan ini banyak disorot, yang mengiris rasa keadilan anak bangsa. Di saat para pengumpul pajak, para pegawai pajak bergeliman dengan kemewahan, menikmati gaji yang begitu besar,
Tapi pada saat yang sama, begitu banyak rakyat yang kesulitan, padahal mereka terlibat dalam membayar pajak. Ini contoh nyata betapa zalimnya aturan yang dibuat oleh manusia. Setiap hari kita dipajaki. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, maka demi iman kita kepada Al-Quranul Karim, maka mari kita bangun kekuatan untuk bersegera menerapkan hukum Al-Quran di tengah-tengah kehidupan kita, yang dengannya keadilan kita raih, yang dengannya kezaliman tersingkirkan, dan kesejahteraan yang kita impikan kita bisa raih bersama. Terakhir kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sekali lagi kami serukan kepada umat Islam bahwa tidak ada hukum yang hak, yang pantas diterapkan di tengah-tengah kehidupan umat selain hukum Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena setiap pasal, setiap undang-undang yang tidak dibangun, tidak berangkat dari asas Al-Quran dan As-Sunnah, hanya akan berujung pada kezaliman yang bertumpuk. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Akbar! Semoga Ramadan kali ini menyadarkan umat Islam untuk bangkit bersama, berjuang demi tegaknya syariah dan khilafah, demi tegaknya Al-Quran menjadi hukum untuk manusia, yang dengannya kita bisa meraih rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin. Allahu Ya Akbar. Amin amin ya rabbal alamin. Ini barangkali yang bisa Al-Fakir sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhiru da'wana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon maaf kepada seluruh pengguna jalan Kota Makassar. Hari ini kami dari Aliansi Umat Islam Sulawesi Selatan kembali mengajak masyarakat untuk bersiap-siap menyambut tamu agung kita. Bulan suci Ramadan yang kurang lebih 4 hari lagi akan menjumpai kita. Bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan keagungan. Sudah selayaknya kita menyambutnya dengan penuh kebahagiaan. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan penuh ampunan. Selamat datang bulan penuh maghfirah. Selamat datang bulan penuh perjuangan. Kepada masyarakat Makassar, insya Allah beberapa hari ke depan kita akan menyambut datangnya tamu agung bulan suci Ramadan. Dari 12 bulan yang Allah ciptakan, bulan Ramadan menjadi bulan yang spesial di antara bulan-bulan yang lain. Bulan di mana amalan kita insya Allah akan dilipat gandakan. Bahkan tidurnya orang yang berpuasa pun akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari masyarakat Makassar, masyarakat Muslim Makassar, kita tunjukkan kegembiraan kita akan datangnya tamu agung, tamu yang mulia. Beberapa hari lagi yaitu bulan suci Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan
tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Stop dulu. Mobilnya jangan jalan dulu. Ada yang mau turun. Cepat nak, cepat nak, cepat nak, cepat nak, cepat ki turun nak, cepat ki. Ya, yang mau naik silakan naik. Yang mau naik silakan naik. Ya. Duduk nak, duduk nak, duduk. Ya silakan jalan. Marhaban. Lagunya. Kita akan sama-sama menyaksikan penampilan dari ananda kita, murid-murid dari Sekolah Takwa Cendikia. Ramadan bulan perjuangan, Sya'ban kini hampir tiba di tengah. Fajar bulan mulia segerakan menyinari alam semesta. Seluruh makhluk bergembira dengan kedatangannya. Bulan Ramadan, bulan yang istimewa. Di dalamnya dijanjikan ampunan dan surga. Waktu terbaik untuk bertaubat. Waktu terbaik untuk bermuhasabah. Waktu terbaik untuk meminta. Menahan lapar dan dahaga, menekuni Al-Quran dan mentadaburinya, menghancurkan kekufuran dan ide-ide sesat lainnya. Mari benar-benar menghamba, berserah diri sepenuh jiwa, meraih takwa dengan melaksanakan syariatnya. Oh Ramadan,
segala dosa dan kesalahan dari umat Islam. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, demikianlah tadi penampilan anak-anak dari Taqwa Cendikia. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan dari siswa Khairu Ummah Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan di antara takwa dan derita umat. Kembali kaki di depan gerbang Ramadan. Bahagia, gembira, haru biru, syahdu, bahkan sedih berpadu menjadi satu. Ramadan adalah bulan Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Umat sibuk dan berlomba dalam kebaikan dan ketaatan. Umat sibuk dengan amal soleh agar takwa bisa diraih. Namun lihatlah, tahun demi tahun, puluhan bahkan puluhan tahun, umat melewati Ramadan dengan kondisi yang mengenaskan. Bukanlah takwa adalah kunci pertolongan Allah. Kemiskinan makin merajalela, padahal sumber daya alam melimpah ruah. Keadilan makin tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Oligarki makin menggurita di sekeliling kekuasaan. Para ayah makin tidak berdaya dan sulitnya penghidupan. Para ibu sibuk menjadi tumbal mesin pengentas kemiskinan. Generasi muda makin hancur berantakan. Oh umat Muhammad. Ternyata selama ini kita sibuk dengan ketakwaan pribadi, bukan ketakwaan skala umat. Umat sibuk membaca dan menghafal Al-Quran, namun abai menerapkan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Sesaat lagi kita akan menjumpai tamu yang agung. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Barisan tetap, motor untuk dua baris. Takbir. 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 Kaum muslimin Kota Makassar, insya Allah beberapa hari ke depan kita akan menyambut datangnya tamu agung. Kita akan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Takbir. Ya. Bulan suci Ramadan adalah bulan perjuangan. Di bulan suci Ramadan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya tidak hanya tinggal diam, tidak hanya tinggal berpangku tangan. Ramadan telah menjadi bulan jihad. Ramadan telah menjadi bulan perjuangan. Saksikanlah kaum muslimin, sejarah telah mencatat beberapa perang besar terjadi di bulan Ramadan. Kita ingat bagaimana dahsyatnya perang Badar. 10.000 kaum kafir dikalahkan hanya dengan 300 lebih kaum muslimin. Takbir. Semuanya terjadi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan jihad.
Kita tentu masih ingat bagaimana terjadinya perang Khandaq. Perang di mana Rasulullah menggali parit yang panjangnya sekitar 5 km. Dalamnya sekitar 3 meter dan lebarnya sekitar 4 meter. Semuanya dilakukan dalam keadaan dan dalam suasana bulan suci Ramadan. Jadi dari sini wahai kaum muslimin, mari kita jadikan bulan Ramadan adalah Syahrus Saum, bulan berpuasa sekaligus bulan berjihad. Mari kita siapkan mental kita untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan bergembira atas datangnya bulan suci Ramadan. Bulan di mana amalan kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu surga dibuka dengan lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat, dan semua setan dibelenggu. Kita akan kedatangan bulan suci Ramadan, bulan di mana semangat ibadah kaum muslimin ada pada puncaknya. Kita akan kembali bertemu dengan malam-malam yang semarak dengan ibadah sholat tarawih, malam yang semarak dengan tadarus Al-Quran. Insya Allah kaum muslimin, sebentar lagi bulan Ramadan akan tiba. Maka mari kita bergembira sebagai konsekuensi dari keislaman kita. Takbir! Allahu Akbar! Marhaban ya Ramadan. Ya, kami mohon maaf kepada para pengguna jalan. Saat ini kita mengingatkan umat muslim yang berada di Makassar bahwa sesaat lagi kita akan bertemu dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan, yaitu bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Tetap jaga ketertiban para peserta. Tetap 2 baris ya, 2 baris, jangan lewat, jangan lebar. Tetap 2 baris. Kibarkan terus ar-roya dan al-liwanya. Ramadan bulan kemenangan, dan di tangan kita ada panji-panji kemuliaan. Bendera putih dengan tulisan kalimat La ilaha illallah berwarna hitam. Ya. Kibarkan al-liwa dan ar-royanya. Kita kabarkan kepada warga Makassar. Tapi ternyata semua yang ada mereka kuasai, itu para tuannya, tak peduli rakyatnya. Mereka ingin terus mengatur dengan nilai kufur berwajah manis, menipu kita. Indonesia milik Allah, kembalikan kepadanya. Indonesia milik Allah, terapkan syariat mulia
Indonesia milik Allah. Pernah dijajah Belanda lama, Prancis, Inggris, Portugis mengiris-iris negeri ini. Tapi sekarang Amerika menjajah negeri ini. Kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Allah. Makar dan dusta masih subur menentangnya, tak mau taat dengan hukumnya, gemar membuat aturan untuk kepentingan mereka dan tuannya. Indonesia Bubarkan semuanya. dan arwahnya. Kembalikan kepadanya. Indonesia milik Allah, pastikan mulia. Dengan khilafah Indonesia milik Allah. Kembalikan kepadanya. Indonesia milik Allah, terapkan syariat, muliakan kita. Indonesia milik Allah, kami takwa kepadanya. Indonesia milik Allah, pasti cemerlang dengan khilafah, pasti mulia dengan syariat, pasti gemilang dengan Takbir! Takbir! Selanjutnya kita akan dengarkan persembahan nasyid. Cek satu. Tes satu. Tes satu. Ya Ustaz. طلع البدر Stop dulu. علينا Stop dulu. من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أنت غوثنا جميعا يا مجمل الطباع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع
وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا. Mari kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من Mari kita lantunkan salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. اللهم صل ويسلم وبارك عليه. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Warga Makassar dan sekitarnya, insya Allah beberapa hari lagi kita akan menjumpai bulan penuh maghfirah, bulan penuh rahmat, bulan dilipat gandakannya pahala. Maka sebagai seorang muslim, wajiblah bagi kita untuk bersuka cita, wajiblah bagi kita untuk bahagia bahwa tamu agung bulan Ramadan akan segera datang. Insya Allah kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz kita, Ustadz Denny Rosman Hakim. Kepada beliau kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamu yang agung, yaitu bulan Ramadan Al-Karim. Pada bulan inilah Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan puasa kepada amal saleh yang kita lakukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan ini pula Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ampunan dan rahmatnya yang begitu banyak kepada kita semua. Pada bulan ini pula Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan setiap dosa-dosa hambanya yang berbuat dosa kepada Allah dan kepada manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi
barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan dihapuskan dosa-dosanya. Maka pada bulan yang mulia ini, saudara-saudaraku sekalian, kaum muslimin dan muslimat, marilah kita banyak-banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta ampunan kepadanya, bertaubat atas segala maksiat dan dosa yang kita pernah lakukan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan seluruh dosa-dosa itu. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan yang merupakan penghulu dari segala bulan. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, Sayyidul syuhur syahrul Ramadan wa sayyidul ayyam yaumul jumu'ah. Penghulu para bulan adalah bulan Ramadan dan penghulu hari adalah hari Jumat. Maka mari kita manfaatkan momen di dalam bulan yang mulia ini untuk kemudian kita beramal soleh, karena Ramadan adalah penghulu para bulan. Allah memuliakan Ramadan ini, menjadikannya bulan yang penuh dengan berkah, yang penuh dengan ampunan, yang penuh dengan keselamatan. Oleh karena itu jangan sia-siakan momentum Ramadan ini. Kita manfaatkan secara maksimal. Jangan kita biarkan Ramadan ini lewat begitu saja di hadapan kita semua. Saudara-saudaraku sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampunkan seluruh dosa-dosa manusia sepanjang mereka meninggalkan dosa-dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jumu'ah ila jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun bainahunna ila ijtinabul kaba'ir." Bahwa salat yang 5 waktu dari Jumat yang satu ke Jumat yang lain, dari Ramadan yang satu ke Ramadan yang lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus dosa-dosa manusia sepanjang mereka meninggalkan dosa-dosa besar. Oleh karena itu, mari kita tinggalkan dan abaikan segala bentuk dosa-dosa dan maksiat yang besar. Mari kita kemudian menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha pengampun. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maka saudara-saudaraku sekalian, kaum muslimin dan muslimat, karena Ramadan ini adalah bulan untuk menciptakan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menempa kita menjadi manusia-manusia yang lebih taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari jadikan momentum untuk segera kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon ampun atas segala dosa yang pernah kita lakukan. Saudara-saudaraku sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran, kitab sucinya, mukjizat yang terbesar yang diberikan kepada Sayyidul Rasul, kepada pemimpin para Rasul, kepada Sayyidul Nabi, kepada pemimpin para Nabi, Sayyidul Anbiya, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar, yang tidak ada lagi mukjizat
yang mengalahkan mukjizat Al-Qur'anul Karim ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Pada bulan Ramadan ini telah diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelasan atas berbagai petunjuk itu, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka saudara-saudaraku sekalian, dengan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan kita, maka kehidupan kita insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan mendapatkan sengsara di hari akhirat nanti, tidak akan mendapatkan sengsara bahkan di dunia ini, saudara-saudaraku sekalian. Karena Al-Quran, Rasulullah SAW telah menjamin, "Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata nabiyhi." Aku telah tinggalkan dua perkara yang ketika kalian memegang teguh kedua perkara itu, maka kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran, kitab Allah, dan sunnah nabinya. Takbir! Allahu Akbar. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran juga memberikan penjelasan atas berbagai petunjuk-petunjuk itu, bahwa Al-Quran adalah kitab yang kamil, yang lengkap, yang bisa menyelesaikan setiap problematika kehidupan manusia yang kita hadapi di dunia ini. Sebagaimana Rasulullah SAW bersama para sahabat, mereka menjadikan Al-Quran sebagai pemecah atas setiap masalah yang mereka hadapi, sehingga kehidupan mereka mendapatkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran bisa menyelesaikan segala masalah yang kita hadapi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Masalah pribadi, masalah keluarga, masalah masyarakat, bahkan masalah negara yang kita hadapi dengan Al-Quran. Ketika kita menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk, maka kita akan mendapatkan negeri yang baldatun thayyibatun bun gafur, negeri yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran juga sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi ketika kita ingin membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, maka lihatlah kepada Al-Quran. Karena dia datang dari Sang Maha Pencipta manusia yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Maka kita harus yakin dan percaya bahwa apa yang datang dari Sang Pencipta alam semesta ini, maka itulah yang terbaik bagi kehidupan manusia. Tidak ada petunjuk lain yang lebih baik angkat derajat sebuah kaum dengan Al-Quran ini, ketika mereka mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Dan Allah pun akan menurunkan derajat sebuah kaum dengan Al-Quran ini ketika mereka mengabaikan hukum-hukumnya, mereka hadapi, maka mereka akan mendapatkan berbagai macam bentuk keburukan ketika mengabaikan Al-Quran. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan ketika mereka berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka mereka akan mendapatkan kehidupan yang sempit, dan mereka akan dibangkitkan di akhirat nanti dalam keadaan buta. Kehidupan yang sempit yang kita dapatkan ketika meninggalkan Al-Quran. Mungkin kita ini punya kekayaan, tetapi kekayaan itu tidak mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita punya sumber daya alam yang begitu luas, akan tetapi tidak mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kriteria untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau
la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala bentuk larangan, melaksanakan segala bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala, niscaya kami akan bukakan kepada mereka berkah dari langit dan kami keluarkan dari bumi ini. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Dan di bulan yang mulia ini, mari kita jadikan sebagai momentum untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Kita jadikan hukum-hukumnya sebagai hukum yang mengatur kehidupan kita. Kenapa? Karena itulah yang akan membahagiakan kita di dunia ini dan di akhirat kelak. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kita untuk mempersiapkan diri kita menyongsong bulan yang mulia ini? Yang pertama, mari kita semua melakukan yang namanya tazkiyatun nufus, yaitu mensucikan jiwa kita. Kita mari memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita saling memaafkan satu sama lain, saling memohon maaf antara satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena bisa jadi kita ini punya banyak kesalahan, dan saya kira setiap manusia itu punya banyak kesalahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam." Kemudian pahala itu pun habis untuk membalas dosa-dosa yang pernah mereka lakukan, sehingga mereka pun masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita saling memaafkan sama lain, saudara-saudaraku sekalian. Takbir! Allahu Akbar! Yang berikutnya yang bisa kita lakukan adalah mari kita siapkan program-program kita, program individu. Kita baca Quran, kita khatamkan Quran. Pada program secara berjamaah, di setiap masjid kita melaksanakan iktikaf. Kita aktifkan kajian-kajian keislaman. Itu program yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini. Insya Allah dengan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya adalah mari kita mengintai datangnya satu Ramadan. Kita menunggu datangnya tanggal 1 Ramadan. Kita menunggu informasi datangnya hilal Ramadan. Dan ketika kita mendapatkan informasi itu, maka jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan Nabi kepada kita semua. Allahumma ahlilhu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, terbitkanlah bulan itu kepada kami dengan penuh sentosa dan keimanan, dengan penuh keselamatan dan keislaman. Tuhanku dan Tuhanmu wahai bulan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sekali lagi kita jadikan momentum Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik bagi kita semua. Anggap saja bahwa Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kehidupan kita, karena kita tidak mengetahui apakah Ramadan yang akan datang, akan ajal kita akan menjemput kita, usia kita masih ada. Maka kita betul-betul mari menjadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan yang terbaik bagi kehidupan kita. Amin ya rabbal. Demikianlah apa yang saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Semoga Allah menyampaikan kita semua untuk masuk ke dalam bulan Ramadan. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan marilah kita menyambut kedatangan bulan Ramadan ini dengan penuh sukacita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Syahrul Syam, marhaban ya Ramadan, marhaban Syahrul Mubarak. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, marhaban ya. Wahai saudaraku, marilah kita bergembira dan bersemangat menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Semangat itu seharusnya mengisi rongga dada seorang mukmin, karena setiap mukmin sejatinya paham betul bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kegembiraan itu karena selama satu bulan kami Muhammad Nabi kami, Al-Quran pedoman kami, Allah Tuhan kami, Al-Islam agama kami, Muhammad Nabi kami, Al-Quran pedoman kami, khilafah janji Allah, bisyarah Rasulullah, wajib kita tegakkan, wajib kita perjuangkan, khilafah janji Allah, bisyarah Rasulullah, wajib kita tegakkan, wajib kita perjuangkan, khilafah milik Allah, khilafah janji Allah, khilafah milik Allah, bisyarah Rasulullah. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah Tuhan kami, Al-Islam agama kami, Muhammad Nabi kami, Al-Quran pedoman kami, janji Allah, bisyarah Rasulullah, wajib kita tegakkan, wajib kita perjuangkan, khilafah milik Allah, khilafah janji Allah, khilafah milik Allah, bisyarah Rasulullah. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sekian. Ya, silakan kepada Ustadz Mustadin bisa langsung ke depan. Ya, mohon pelan-pelan. Ya, bisa berhenti dulu tronton. Ya, kepada orator silakan untuk naik ke atas tronton. Ya, marhaban Ramadan. Ya, kepada para orator kami persilakan. Ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban. Ya, kepada orator Ustadz Mustadin. Ya, silakan mungkin bisa digantikan motornya Ustadz Mustadin. Ustadz Mustadin.
Ada itu Ustaz di samping. Ya silakan bawakan motornya Ustaz Mustadi. Andaikan saja Ramadan semua bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah, menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata, banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda, berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, 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 marhaban ya Ramadan. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan orasi dan doa dari Ustadz Musta'adin. Kepada Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin Kota Makassar yang kami muliakan, kami dari umat Islam Kota Makassar melakukan pawai untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Bulan suci di dalamnya pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin jangan menyia-nyiakan bulan suci Ramadan yang beberapa hari lagi akan datang menyapa kita semua. Ingatlah, bulan Ramadan bukanlah bulan untuk berlemas, bukanlah bulan untuk berlemas-lemas, tapi Ramadan juga disebut sebagai bulan jihad fisabilillah. Kita ingat bahwasanya pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun kedua Hijriah turun perintah ibadah puasa, dan sekaligus pada bulan itu atau pada tahun itu terjadilah perang Badar Kubra menghadapi kafir Quraisy, dan kaum muslimin menang pada waktu itu. Bukan itu saja, pada waktu penaklukan kota Mekah itu juga terjadi pada bulan Ramadan. Kita juga ingat dalam sejarah bahwasanya perang Ainun Jalut itu juga terjadi pada bulan Ramadan. Pada waktu itu tentara Mongol yang katanya tidak bisa dikalahkan, pada hari itulah mitos tidak terkalahkannya pasukan Mongol akhirnya tunduk di bawah kaki kaum muslimin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin agar bulan suci Ramadan yang akan datang, kita berharap Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya sekadar untuk dibaca, tapi pada bulan suci ini muncul kesadaran di hati seluruh kaum muslimin bahwasanya Al-Quran tidak cukup hanya dibaca, tapi Al-Quran harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya dalam kehidupan pribadi, masyarakat, bahkan Al-Quran seharusnya menjadi dasar dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Takbir, takbir. Selanjutnya kita akan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini, capeknya kita, tetesan keringat kita pada hari ini, itu dinilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan. Ya Allah, hantarkanlah kami pada bulan Ramadan dan hantarkanlah bulan Ramadan kepada kami. Allahumma hillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, jadikanlah hilal Ramadan itu bagi kami membawa aman dan iman, wassalamati wal Islam, keselamatan dan Islam, wat taufiq lima nuhibbu wa tarda, dan membimbing kami menuju apa yang kami cintai dan apa yang Engkau ridhoi. Rabbuna wa rabbukallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan berakhirnya doa dari Ustadz Mustadin, maka berakhirlah seluruh rangkaian Tarhib Ramadan kita, Tarhib Ramadan 1444 Hijriah. Insyaallah kita akan menyelesaikan Tarhib ini sampai Masjid Al-Markas, yang kurang lebih beberapa menit lagi kita akan tiba di Masjid Al-Markas. Saat lagi kita akan masuki bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh barokah, yaitu bulan suci Ramadan. Cek. Bulan penuh ampunan. Sebagai seorang muslim, maka sudah seharusnya kita bergembira, karena insya Allah bulan Ramadan kurang lebih selama sebulan nanti Allah mendatangkan satu bulan yang begitu spesial. Bulan di mana ibadah wajib kita dilipat gandakan pahalanya 70 kali lipat. Satu penghargaan yang tidak pernah kita jumpai di bulan-bulan yang lain. Ibadah-ibadah sunnah kita akan dinilai wajib oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sayang sekali kaum muslimin,
Jika sedari awal kita tidak mempersiapkan segalanya, tidak mempersiapkan mental kita untuk bisa menyambut bulan suci Ramadan. Para sahabat, generasi-generasi terpilih 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan telah berbahagia dan mempersiapkan segalanya. Insya Allah Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba penuh bahagia, bulan luar sudah tiba, dengan ampunan bulan berkah, bulan kebenaran api neraka. Andai kata Ramadan semua, bulan yang tiba dan bersama setiap tahun dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Tolong benderanya nanti dikumpulkan di mobil ya, yang berada di depan tolong benderanya dilipat dan dikumpulkan ke mobil, masuk ke halaman parkir ya. Di lapangan, masuk ke lapangan, mobil motor yang sudah di depan. Ya mohon motor masuk ke lapangan ya untuk pengumpulan atribut. Langsung bagian keamanan dan perlengkapan amankan. Langsung ke lapangan bagian keamanan dan perlengkapan. Langsung sigap. Awas, awas. Bendera-bendera dikumpul di mobil tronton.
Silakan peserta pawai semua, bendera-bendera dikumpul di tronton.